saya memang orang tidak pinter, saya memang orang tidak kaya. Buat beli apapun saja saya mikir gitu. Kadang teman-teman saya makan, saya cuma diem. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat malam Mas Tigor. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin malam live di IG ya? Di Instagram. Di Instagramnya Mas Tigor. Apa Mas Tigor ini Instagramnya? Instagramnya Tigor Agency. Nah, Tigor Agency. Sama Tigor Siagian 99. Kalau masyarakat sendiri Instagramnya apa? Viper Kediri tetap. Jangan lupa di follow, habis itu setelah di unfollow. Oh ya, kemarin atau setiap malam Mas Tigor? Enggak. Sampean itu. Kemarin itu berhubung banyaknya chat yang masuk, katanya ini yang megang HP saya itu satu hari lebih banyak lagi chat daripada sebelumnya. Kayaknya akhirnya kemarin saya lihat di status 600 chat ya? 600 chat dari akhirnya saya live di Instagram, pusing kalau baca chat. Oh gitu. Jadi untuk menanggulangi kepusingan. Jadi kalau baca chat satu-satu ya sebelum itu... baca chat itu kemarin juga ada yang nyacat macam-macam, didoakan cepet mati lah, apalah katanya. Halu lah, terus kurang tirakat lah macam. Terus kemarin itu ada salah satu akun di Instagram saya itu komennya aneh gitu. Akhirnya saya cari, ternyata saya diblok. Diblok lewat Instagram. Nah, ternyata saya cek itu dia sempat telepon di WA saya, beberapa telepon itu ternyata tidak saya respon, banyak kata-kata macam-macam lah, akhirnya dia ngata-ngatain gitu. Setelah saya blok, saya buka lagi, loh ganti saya yang diblok. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak memahami apa sebenarnya kita itu gitu tidak butuh dipahami, paling enggak saling jaga saling jaga perkataan lah, jangan sampai ada kata-kata yang sekiranya kayak berbicara kotor di chat masyarakat ataupun juga saya. Sebenarnya kami sendiri pun tidak ada niat untuk apa sih, kita mau cari apa sih kalau seandainya untuk apa sih gitu loh. Kita tidak ada keuntungan buat pribadi. Sebenarnya kita itu sharing, saya sendiri bukan orang baik, saya sendiri pun belum menjadi orang baik gitu. Paling enggak ayo kita belajar bareng-bareng. Kemarin masyarakat dikata-katain, terus saya sempat dikata-katain, antaranya itu banyak lagi chat yang tidak bisa saya sebutkan di sini gitu. Jadi memang saya rasa memang harus begitu Mas Tigor. Ini adalah salah satu proses. Jadi kalau belajar menjadi orang baik itu pasti seperti ini. Kan kita kan hanya ini Mas Tigor ya. Intinya hanya mengingatkan teman-teman supaya lebih berhati-hati lagi, apalagi terhadap alam kita yang semakin lama semakin tua kan gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih Mas, kalau mengkritik itu hak mereka. Tapi kalau bisa ya jangan dengan kata-kata yang kotor, karena apa? Kata-kata kotor itulah yang dengan kalian mengucapkan kata-kata kotor, dengan kalian menulis kata-kata kotor itu sebenarnya itulah jati diri Anda sebenarnya gitu loh. Ketika masyarakat dipisui lah, ketika saya dipisui lah, sebenarnya itu adalah jati diri Anda sebenarnya gitu. Betul. Bisa dicerminkan dari situ gitu. Iya. Terus untuk ini Mas Tigor, terkait klarifikasi itu gimana? Kan banyak yang tanya tentang ilmu apa yang pernah saya lakukan, kok saya bisa melihat saya melakukan sampai hingga seperti ini. Sebenarnya tidak ingin kok saya seperti itu, tidak ingin. Karena apa? Memang saya dari kecil itu tahu yang namanya makhluk halus itu, tahu banget saya berkomunikasi dengan mereka itu tahu. Tapi di situ ada batasnya, ada kalanya saya kenapa kok saya lebih nyaman dengan mereka. Nah, itu. Kenapa kok saya lebih tidak takut dengan mereka, itu sebenarnya dari masa lalu saya. Kenapa kok saya seperti itu? Gimana? Apa karena sering dibully sama teman-temannya? Kalau dibully enggak ya? Enggak. Memang dulu itu ketika saya kecil lah, saya sekolah. Saya punya teman, saya punya sahabat, dia itu awalnya baik Mas. Baik, manusia. Terus. Sahabat saya manusia gitu. Dia baik, keluarganya pun juga baik. Ibunya ke saya pun juga baik. Ya jujur-jujuran pada saat dulu itu
perekonomian saya beda dengan sekarang ya beda. Bahkan dulu itu buat cari makan pun sulit kalau kita mikir itu apa ya, kalau kita kita bawa uang itu. Kalau kita makan pagi, siang kita tidak makan. Terus Buat bayar sekolah pun kita sulit gitu. Saya menjalin sahabat dengan orang. itu malah ini ya. Di situ ada pengkhianatan. Saya memang orang tidak pinter, saya memang orang tidak kaya. Buat beli apapun saja saya mikir gitu. Kadang teman-teman saya makan, saya cuma diem. Saya tidak mungkin saya bisa makan sama teman-teman saya tuh. Saya tidak mungkin gitu. Baik, sahabat saya baik semua. Kenapa kok saya sampai nyaman dengan makhluk halus? Ketika sahabat saya mengkhianati saya dipukul, saya ditendang, waktu SMP itu teman-teman saya ngerokok itu, saya dinyonyok rokok, saya diam, saya tidak pernah balas. Cuma saya itu ingat kebaikannya orang tuanya. Saya sering dikasih uang saku, saya sering dikasih makan gitu. Saya itu ingat, makanya saya ingin membalas ketika saya dipukul, ketika saya didorong sampai saya jatuh ke tanah itu. Saya nggak mungkin saya membalas itu semua, saya nggak mungkin gitu. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok ada perubahan. Sahabat saya itu seperti saudara saya sendiri, bahkan seperti adik saya sendiri. Saya setiap hari itu berangkat bareng, pulang bareng, makan bareng, belajar bareng. Di situ ada perubahan Sikap gitu ya. Perubahan sikap. Saya dikatakan goblok lah, saya dikatakan orang miskin lah. Itulah saya bangkit, saya sabar. Oke, saya tetap menyambung persahabatan itu. Saya berusaha agar persahabatan itu tidak hancur gitu Mas. Akhirnya saya tetap ikuti terus alurnya saya ikuti. Kenapa? Perubahan apa yang membuat sahabat saya berubah? Salah saya itu di mana? Saya ikuti terus. Saya ingat sekali kelas 2 SMP itu harinya Rabu tanggal 27 2007 itu saya ingat tahunnya. Saya kiting sahabat saya di luar kelas, pergaulannya sudah beda. Di situ zamannya Android, bukan Android apa? HP yang ada infrarednya itu. Oh iya. Itu ada apa kok digerumbul-gerumbul itu? Saya cek, saya tanya ke temanku namanya Andi itu. Ada apa di sana kok gerumbul? Ternyata itu apa ya? Tukar-tukaran video porno gitu. Oh ya sudah, berarti selama ini ada perubahan seperti itu, kayak sering ngerokok, sering apapun. Bukannya saya di sini apa ya mengatakan aibnya sahabat saya, enggak. Saya ini seorang yang saya anggap saudara, saya anggap sahabat, perlakukannya seperti itu. Memperlakukan zaman seperti itu. Oh ya, saya tahu ternyata dia lebih nyaman di lingkup teman-temannya yang seperti itu. Saya tetap terus. Waktu itu ada ujian keterampilan. Keterampilan itu bikin prakarya gitu. Bikin prakarya. Ibu memang ibu rumah tangga. Bapak pun juga bengkel las pun tidak laku. Setiap hari makan pun mikir. Akhirnya buat peralatan prakarya itu tidak punya uang gitu. Gimana besok itu ditumpuk gitu. Akhirnya pinjam ke tetangga sebelah, namanya Mbak Sri. Pinjam uang 15.000, yang 10.000 buat saya bikin bahan keterampilan, jadi 2. Saya bikin buat diri saya sendiri, sama bikin buat sahabat saya. Ternyata setelah prakarya itu jadi, besok paginya itu dibuang. Jadi saya kasihkan, ini loh hasilnya itu. Ternyata dibuang, padahal itu uang minjam. Sisanya pun kita buat makan itu. Saya ingat sekali, besoknya ibu saya hanya masak sayur apa itu, gambas sama tempe aja. Karena uangnya tidak cukup buat beri peralatan prakarya itu. Saya tanya ke teman saya, kenapa kok dibuang?
nggak tahu Pak apa nilainya jelek, enggak, nilainya tertinggi gitu, nilai 85 itu tertinggi. Disuruh ngukir kayu juga saya ukirkan, ini bekas-bekasnya masih ada, cuma yang hilang bekas rokok sama bekas gunting gitu. Saya dipukul, didorong. Itu yang melakukan sahabat saya. Saya di tengah malam itu saya ditinggal di belakangnya rumah itu ada kuburan. Saya enggak tahu itu kuburan, saya berdiri di situ. Itulah awal saya tidak takut dengan yang namanya hal gaib itu, saya enggak takut. Mungkin bisa minum dulu Mas Tikar. Seperti ini bukannya saya cari muka, cari apa ya inilah saya ketika kenapa kok saya lebih nyaman dengan sahabat-sahabat gaib saya itu. Karena mereka tidak pernah memperlakukan seperti itu. Tapi sekarang masih hidup orangnya Mas Tikar? Masih hidup. Masih ya. Saya coba cari tahu gitu. Kenapa saya difitnah, ada yang fitnah saya itu pulang sekolah saya dipukul di depan ini apa? Pagar sekolah itu saya dipukuli 2 anak. Salah saya apa itu? Saya tidak tahu. Sampai saat ini pun saya tanya, kenapa kok saya dulu dipukul itu, salah saya apa? Saya curhat ke guru saya matematika namanya Bu Andri, semua tak ceritakan. Dan saya dipukul, saya didorong, saya dikeprok gitar itu. Saya pernah waktu itu mungkin Jalu ingat, saya di apa ya, tipe saya itu kalau sama temen itu saya itu iri gini loh, teman saya bisa ini kenapa enggak bisa, saya ikuti semua ekstrakurikuler sama saya ikuti, mulai dari Palang Merah Remaja pun saya yang enggak tahu PMR itu apa. Begitu saya kecewanya gini, kenapa kok saya diperlakukan seperti ini, saya ikut lomba PMR, saya enggak pernah tahu PMR itu apa. Saya berangkat, saya daftar, nah itulah saya apa yang mujizatnya Tuhan itu luar biasa. Saya dapat juara umum, saya dapat juara 1 tata tenda semuanya. Tata tenda? Tata tenda saya dapat juara sih, saya kalau nggak salah 13 juara itu saya borong semua. Padahal saya nggak tahu apa itu PMR, saya nggak tahu. Terus tari, pada saat itu ada lomba tari tingkat Jawa Timur. Itu saat saya diperlakukan seperti itu. Berarti Saya masih SMP ya ketika SMP, itu? saya ingat, saya ini harus apa itu loh. Nggak mungkin saya seperti ini terus, orang tua saya itu orang nggak punya itu. Ya saya nekat lomba Jawa Timur, saya dapat juara 1. Ya sudah, terus dihubungi lagi kelas 3. Kamu bisa band, saya bisa. Cuma di situ ada sahabat saya tidak mungkin masuk ke situ. Saya ngalah untuk tidak ikut lomba band. Pada saat itu lomba band di Pare kalau nggak salah. Keyboard Jalu kalau nggak salah ada waktu itu. Kita crash masalah kunci apa gitu, dia sudah tidak enak, ya sudah, akhirnya saya mengundurkan diri dari band gitu. Saya lebih memilih saya di situ tidak main daripada saya nanti main tetapi semua tidak enak. Akhirnya keyboard saya sudah nggak main keyboard, sampai saat ini pun saya tidak pernah memegang keyboard. Itu banyak sebenarnya, tapi saya tidak mau menceritakan ketika saya diperlakukan seperti itu. Intinya kenapa kok saya tidak takut dengan makhluk halus, kenapa banyak sahabat-sahabat saya itu makhluk halus. Ya berarti berawal dari situ ya, karena pengkhianatan sahabat. Ada seperti itu gitu. Saya itu tadi zaman nggak pernah menyalahi dia ya? Nggak pernah, insya Allah saya tanya, saya minta maaf salahku di mana saya nggak pernah mendapat maaf sampai saat ini. Akhirnya yang minta maaf malah sampai nih? Saya minta maaf, saya nggak direspon. Waktu ujian nasional itu semua ditaruh di lapangan itu. Salaman. Itu malamnya saya minta maaf sama dia itu. Nggak ada jawaban. Setelah itu ada beberapa anak itu 8. Saya berdiri di lapangan itu. Dia datang mereka. Dia peluk saya, dia nangis. Dia nangis kayak gini, "God, maaf." Itu kelas 3 SMP. Maaf. Berarti mau perpisahan? Enggak? Belum mau ujian. "God, maaf. Aku sudah menghasut kamu itu." Saya dipeluk. Sekarang gini, kalau kita dihasut orang jelas kita marah itu. Tapi saya ingat tadi malam saya minta maaf ke sahabat saya. Saya tidak dapat maaf. Dan pagi itu ada orang-orang teman-teman saya itu mengakui kalau saya difitnah, saya diadu domba sampai ternyata orang teman saya yang mukulin saya. Itu
Suruhannya dia, suruhannya Sahabat sampean tadi yang bukan sahabatnya orang lain gitu. Jadi memang menghancurkan persahabatan saya gitu. Ya sudah, saya maafkan kamu. Itu alasannya. Saya bukan gimana ya, saya seperti ini itu bukan saya tapa, saya lelaku gitu enggak? Saya lelaku gitu, enggak ya, memang pengalaman saya seperti itu. Seperti itu, Mas. Saya berangkat berdua bareng naik sepeda, pulang saya Suruh jalan sendiri. Jalan itu dari sini, lokasi ini tuh dari mana ya? Seri Ratu kalau nggak salah. Dari mall kan. Jalan kaki itu yang siang. Gobloknya saya itu saya selalu apa ya? Selalu ingat kebaikan orang tuanya. Saya enggak mungkin balas gitu. Sampai saya enggak mau balas gitu. Gitar dipukul ke saya juga pernah. Terus, sampai sekarang masih tinggal di Kediri juga atau? Saya enggak tahu. Terus makan tetangga itu, ya padahal? Tetangga desa itu makan nasi goreng. Saya enggak tahu kenapa. Saya kan sering main ke rumahnya. Saya dikasih nasi goreng gitu. Sama dia di sendok itu. Habis itu diludah. Ditaruh di makanan saya. Orang tuanya itu di dekat ruang tamu gitu. Kalau saya mau buang makanan ini kan tidak mungkin gitu. Akhirnya saya makan nasi campur udah itu. Segitunya. Jadi kalau ada orang kata-katakan macam-macam ya. Langsung ingat peristiwa itu. Iya, gitu ya? Saya itu salah saya itu apa? Saya dulu diperlakukan seperti itu hingga saya sampai seperti ini, seperti itu. Saya tidak ada maksud apa-apa. Kadang kalau ada orang telepon dari YouTube itu, orang konsultasi, saya juga nggak pernah minta dikasih. Alhamdulillah enggak ya, saya diam. Banyak. Itu kan saya bukannya jelek-jelekan orang, bukan saya cari muka, enggak ya, ini memang kondisi saya seperti ini gitu loh. Pengalaman saya bukan lelaku, saya bukan orang yang tapa di gunung saya cari ilmu, enggak gitu. Akhirnya trauma itu terus ke bawah sampai saya SMA itu, sampai saya lulus SMA itu terus ke bawah. Habis itu saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa. Saya ketemu lagi teman saya SMP, namanya Jalu ini. Saya cerita, semua saya cerita ke Jalu. Saya ceritakan semua. Akhirnya ya sudah, malah Jalu yang baik dengan saya itu sampai saat ini itu. Kadang saya berpikir, ya apakah ini proses Tuhan untuk mengenalkan saya. Oh ini loh temanmu yang sebenarnya, bukan teman-teman yang coba cari muka ya. Itu Pak. Berarti dulu juga pernah dimanfaatkan untuk prestasinya dia saat SMP gitu ya, termasuk hasil karya yang dibuat. Apa ya, memang saya itu seni, mulai dari seni lukis, seni musik ya saya lakukan. Enggak, ya bukannya sombong, enggak. Paling jelek itu 85, 90 itu. Salahnya apa itu? Kadang kalau ingat itu, ya itu ada yang baik juga namanya Mbak Dian itu, orang Kopsis itu, koperasi sekolah. Nanti kalau saya duduk-duduk di kursi itu, berarti Mbak Dian tahu kalau saya tidak punya uang gitu. Kemudian Mbak Dian datang gitu, makanan, kan kadang ada orang titip makanan gitu loh, di koperasi yang dikasih Mika itu. Nanti kalau tidak habis ya dikasihkan, kadang dikasihkan saya itu. Banyak orang yang berjasa di dalam hidup saya itu, banyak sekali. Berarti sama selalu mengingat setiap detail kehidupan ya, termasuk orang yang baik kepada saya. Ingat banget Mbak Norma itu, waktu itu saya ke Bali tidak punya uang, dikasih uang. Pendaftaran studi tour tidak punya uang, dibiayai Pak. Itu orang lain itu. Nah. Oke. Lanjut pertanyaan pribadi saya kepada Mas Tigor ya. Berarti jika memilih teman itu sampean lebih nyaman teman dari dimensi lain atau teman yang manusia ini Mas Tigor? Sebenarnya siapapun ya pengen punya teman manusia. Ya cuma kadang 2-3 banding 1000. Nah, untuk kebaikannya gitu ya. Kadang saya sering curhat itu ke Jalu, ke teman-teman itu. Saya ambil positifnya. Ini cara Tuhan untuk mengetahui apa ya, menunjukkan saya ini loh yang benar-benar temanmu dan ini yang bukan. Itu tidak hanya sekali 2 kali. Saya tidak pernah kayak ngungkit apapun, tidak pernah ngungkit. Saya juga bilang ke Jalu itu, ya sudah, kadang Jalu pengen kayak mempersatukan saya dengan sahabat saya, enggak perlu, enggak ada gunanya itu. Karena apa, ya sudah, ini alurnya Gusti, saya bertemu siapa teman saya sebenarnya.
Siap. Terus Mas Tigor, kan jenengan tadi bilangnya lebih nyaman berteman dengan makhluk halus ya? Iya. Nah itu makhluk halus pertama yang menjadi teman sampean siapa? Andika. Andika ya? Andika itu waktu saya kecil, jadi saya kecil itu ada Andika. Banyak sekali, ada 8 teman gaib saya. Cuma setelah saya di usia 17, saya lebih memilih, ya ada teman gaib lain gitu. Itu yang mengakibatkan saya nggak takut. Saya sampai sekarang diajak channel sebelah itu syuting di makam, syuting di tempat pembunuhan, saya nggak pernah takut. Karena apa? Dari masa lalu saya itu lebih menyeramkan daripada makhluk halus, daripada teman-teman saya itu lebih menyeramkan gitu. Terus yang membuat sampean nyaman dengan Andika itu apa Mas Tigor? Andika itu ngemong gitu. Ada Sari, ada Ajeng, ada Glory gitu, yang gadis Belanda itu. Yang sampean simpan di boneka itu ya? Iya, mereka itu dulu dari kecil, cuma setelah saya ada perlakuan seperti itu, sampai saya bersumpah, ya Allah saya tidak mau berteman dengan manusia. Saya pernah bersumpah itu. Siang-siang Mas, di rumah saya kontrakan itu. Tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, itu berdek gitu Mas. Petir ya. Tidak tahu, mungkin dari sumpah saya itu saya harus melakukan seperti ini, saya tidak tahu. Terus Andika itu sering datang sampai sekarang? Sampai sekarang sering. Kadang dia kayak cerita, nanti ada ini. Dia cerita. Berarti yang membuat Mas Tigor itu apa ya, tahu tentang intuisi itu berarti dari informasi Andika tadi ya? Mereka yang pernah hidup dan mereka yang pernah mati. Terserah, kadang orang mengatakan gila lah. Ya mungkin saya gila itu ya gara-gara masa lalu saya. Saya bodoh amat, yang penting saya tidak merugikan orang, saya bantu orang, monggo kerso gitu Mas. Terus berarti si Andika ini berarti sampai sekarang masih? Sampai sekarang ada Glory. Ngikut ke sini nggak? Masih ikut ketika. Ikut ya? Ini pun dia ikut di sini. Mungkin kalau buat teman-teman yang di sana yang mempunyai kemampuan melihat makhluk halus, mungkin ketika kita berdua di sini kadang dia ikut di sekitar kita itu. Waktu kita di kafe mana itu? Oh iya yang daun gerak-gerak itu juga gara-gara Glory. Glory ya? Iya, dimain-main. Berarti ikut semua Mas Tigor? Ikut semua. Dia 8 makhluk itu? Dia enggak pernah jauh. Saking setianya sama Saking dengan setianya. Terus ada yang bilang gini, sebenarnya Mas Tigor agamanya apa? Saya Muslim, saya Islam. Tapi saya saya tidak pernah beda-bedakan. Saya, semua ini saudara saya, semua teman saya. Entah kalian Kristen, entah kalian Hindu, entah kalian Buddha. Kalau ngechat saya, kenal sama saya, ya sudah, saya welcome. Saya tidak pernah membedakan kamu dari ras mana, kamu dari daerah mana, saya tidak pernah gitu. Itu teman-teman. Berarti lebih baik dengan teman gaibnya daripada sahabat sendiri yang itu tadi menyakiti hati malahan. Terus Mas Tigor, ngomong-ngomong soal Andika ini kan berarti yang jenengan tadi menyebutkan pernah hidup dan juga pernah mati. Itu maksudnya gimana? Pernah hidup dan pernah mati itu di masa Andika sering cerita itu sebelum Indonesia merdeka. Kalau Glory itu anaknya orang Belanda gitu. Berarti dari zaman kolonial ya? Zaman kolonial. Kalau Satria Wiratama saya tidak tahu, dia tidak pernah menceritakan latar belakangnya. Tidak pernah. Cuma dari saya pribadi, ya kenapa ya? Saya bisa apapun itu, saya tidak pernah belajar, tidak pernah les. Saya bisa musik, saya bisa apapun. Ya mungkin dari gara-gara teman-teman itu. Saya belajar. Orang tua saya itu orang tidak punya. Kalau saya mau kursus pakai uang apa, itu saya harus bisa. Pertama kali saya bisa keyboard, bisa piano itu, bapak saya itu bingung. Loh, kamu itu tidak pernah kursus piano kok tiba-tiba minta piano. Ayo coba kita piano. Kita ke toko piano itu, kredit harganya 500.000, saya masih ingat. Saya mainkan 2007. 2000 berapa ya? 2007 enggak, 2006. Saya ikut pentas jaranan itu, ngiringi musik itu dapat 25.000. Dapat 15.000. Jadi trauma itu tetap saya bawa sampai saya SMA. Saya tetap di posisi itu karena gara-gara saya juga belum kerja, tetap bapak saya seperti itu. Jadi bapak saya sama ibu saya itu terlalu bersyukurnya apa, kita tidak pernah ngeluh, kita diusir model apapun kita juga pernah, kita disuruh keluar rumah tanpa membawa benda apapun, bahkan kasur itu tidak boleh dibawa.
diusir. Akhirnya di 2014 ada orang yang nolong sampai saya posisi seperti ini, punya usaha seperti ini. Banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Intinya saya terima kasih kepada siapapun yang pernah berjasa di kehidupan saya. Intinya kita nggak perlu iri, kita nggak perlu takut. Mungkin buat teman-teman yang dari keluarga tidak mampu, jangan takut kalian besok jadi apa, jangan takut. Saya dulu juga orang tidak mampu, saya nekat, saya harus bisa. Tuhan itu nggak tidur. Saya bukan sarjana, saya bukan gelar S1, S2 bukan. Saya hanya lulusan SMA. Gitu. Tapi saya yakin Tuhan nggak tidur. Tuhan itu punya rencana lain. Gitu. Akhirnya alhamdulillah saat ini ya sampai posisi seperti ini. Cuma hidup saya itu ya, saya suka yang sederhana. Bahkan saya pun santai, saya nggak mikir-mikir. Gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati kalau bicara atau apalagi seperti kalau minta tolong kan, kalau minta tolong itu biasanya WhatsApp dulu Mas Tigor. Iya, tetap saya balas walaupun tetap dibalas telat, walaupun telat. Nah, kalau balasnya telat, jangan ngucapin kata-kata kotor atau lainnya. Tapi kalau yang kemarin, akun yang kemarin itu kayaknya memang kurang kerjaan Mas Tigor. Iya. Kan juga pernah telepon saya malam-malam gitu. Kelihatannya gimana ya? Memang halunya tingkat dewa. Kita akui kita halu tapi nggak sehalu itu gitu. Jadi buat akun yang kemarin ini bicara kotor dengan Mas Tigor, kita memaafkan Mas Tigor ya. Ya saya tidak pernah dendam kok, saya diperlakukan seperti itu tidak pernah dendam. Cuma saya ini terharu aja. Kenapa toh kita tidak pernah kenal, kita nggak pernah apa. Malah seperti itu. Padahal saya dari chat-chatnya kemarin juga bagus ya. Sampai saya kemarin itu bad mood, saya tidak mau balas chat orang di YouTube itu, saya baru balas tadi pagi. Itu saya balas orang konsultasi gitu. Ada yang tanya macam-macam ya, tetap saya balas. Cuma kemarin tadi malam saya langsung off live ya. Gara-gara itu ya. Gara-gara bad mood. Terus buat teman-teman juga yang chatnya mungkin belum kebalas, mohon bersabar karena Mas Tigor ini memilih-milih juga ya. Kan kadang ada orang yang iseng cuma nanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau nanya rekening pasti dijawab kok. Bercanda. Enggak, tadi ada yang tanya itu terus kemarin juga dikasih orang. Ya saya terima kasih. Terus ada yang tadi pagi ada siapa namanya lupa. Mas Tigor saya mau kirim kaos, mau kirim apa. Saya juga enggak minta gitu, cuma ya terima kasih gitu. Banyak sebenarnya dari sahabat-sahabat di YouTube itu yang baik pun juga banyak. Tapi kadang kalau kita melihat perkataan kotor itu bukannya marah, enggak kayak terharu gitu, kita salahnya itu di mana ya? Langsung keinget yang dulu-dulu gitu. Jadi saya klarifikasinya kenapa kok sampai saya seperti ini, saya bukan lelaku ya. Itu tadi cerita saya. Yang tidak akan saya pernah ceritakan semuanya. Oke. Terkait klarifikasi kayaknya sudah Mas Tigor ya? Iya, sudah. Ini saya mau tanya secara pribadi nggak apa-apa ya? Mboten napa-napa. Terkait Andika dan kawan-kawan. Iya.